Yang kedua, dari hal-hal yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim adalah amalun la ikhlasa fihi wala iqtida, yaitu amalan atau amal perbuatan yang tidak ada keikhlasan di dalamnya. Begitu juga tidak ada ittiba atau pengikutan terhadap perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak bermanfaat bagi seorang muslim dan seharusnya ditinggalkan, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat ikhlas dalam segala hal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan dalam segala bentuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita, siapakah di antara kita yang paling baik amalnya, ahsanu amala. Tidak dikatakan aktsaru amalan, yang paling banyak amalnya, tapi yang menjadi ibrah adalah yang paling baik. Betapa banyak orang melakukan amalan yang begitu banyak, akan tetapi tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab tafsir beliau menjelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Surat Al-Mulk ayat 2. Yaitu untuk menguji engkau, siapakah di antara kamu sekalian yang paling baik amalnya. Makna dari paling baik amalnya adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, suatu hari seorang salaf yang bernama Fudail bin Iyad rahimahullah dalam mengomentari ayat tersebut di atas, yaitu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, beliau menjelaskan akhlasu wa aswabuhu. Kemudian ditanya, yaitu amal yang paling baik adalah yang paling ikhlas dan yang paling benar menurut sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikatakan kepada Fudail bin Iyad, "Ya Aba Ali, wahai Abu Ali, apa yang dimaksud dengan paling ikhlas dan paling benar?" Kemudian beliau menjawab, "Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal." Sesungguhnya suatu amal perbuatan apabila dia ikhlas akan tetapi tidak benar, maka amal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Apabila amal tersebut benar kemudian tapi tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima juga. Hatta yakuna khalisan sawaban, sehingga amal tersebut menjadi amal yang paling baik ketika terpenuhi ikhlas dan ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal khalisu makana lillah. Keikhlasan tersebut jika amal diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waswabu makana ala sunnah, dan amalan dikatakan benar apabila mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu tidak cukup bagi seorang yang beramal, yang penting saya ikhlas, yang penting saya melakukan ini ikhlas. Betapa banyak orang yang melakukan perbuatan dengan niat ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak sesuai dengan sunnah atau tidak benar. Karena ini dua pilar yang tidak bisa dipisahkan antara ikhlas dan ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu hendaknya bagi setiap muslim senantiasa mempelajari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang ketiga yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim dan hendaknya ditinggalkan adalah malun ya la yunfik minhu fala yastamti'u bihi jami'uhu fid dunya. Jadi harta yang tidak digunakan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan bermanfaat harta tersebut ketika dikumpulkan, walaupun
seluruh bumi diisi dengan harta dia, tidak akan bermanfaat. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang dikaruniai kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah harta kita yang sesungguhnya, bukan harta kita yang kita tumbuk-tumbuk di dunia, kita timbun di bank-bank di dunia, akan tetapi harta kita yang akan kita bawa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita akan meraih hasilnya adalah yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita infakkan untuk membiayai dakwah fisabilillah. Kita infakkan untuk memberikan pengasuhan kepada anak-anak yatim. Begitu juga memberikan penyantunan kepada para keluarga yang tidak mampu di antara kaum muslimin. Inilah harta yang sesungguhnya. Oleh karena itu, harta orang-orang yang tidak beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu banyak, dia tidak akan bermanfaat untuk menebus siksa Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzahaban walau iftada bih." Jadi orang-orang yang tidak beriman atau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan kekafiran, maka tidak akan diterima di antara mereka harta mereka walaupun emas sebesar bumi untuk menebus siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan banyak sekali ayat-ayat tentang fadilah atau keutamaan orang berinfak, mulai dari ayat 261 sampai 269 menjelaskan tentang infak, betapa pentingnya, betapa agungnya orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kebanyakan di antara kita tidak mau ketika diberikan rizki atau keluasan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala menyisihkan sebagian harta kita untuk berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 38, "Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah, faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghani wa antumul fuqara." Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kamu hai orang-orang yang diajak untuk menafkahkan atau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka di antara kamu ada yang kikir, yaitu bakhil untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bakhil untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kebakhilan itu untuk dirinya sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, dan kamu sekalian orang-orang yang miskin. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh infak kita, ya. Allah Maha Kaya. Sesungguhnya infak kita adalah untuk diri kita sendiri. Janganlah kita takut untuk berinfak dengan kemiskinan, karena itu adalah bisikan syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, syaitan itu menakut-nakuti engkau terhadap kefakiran, padahal rezeki kita sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan berkurang sampai ajal kita menjemput kita. Dan hal yang keempat bagi seorang muslim dan harus dijauhi adalah wa qalbun farighun min mahabbatillahi wa syauqu ilaihi. Jadi hati yang kosong dari kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala memberikan dia berubah hati, hendaknya digunakan untuk beribadah, karena hati adalah pusat bagi amalan seorang hamba. Ibarat sebuah kota, dia adalah ibu kota dalam kota tersebut. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan sebuah wejangan agar kita mendapatkan kenikmatan iman dalam hati kita. Hendaknya kita mengisinya dengan ma'rifatullah, dengan pengetahuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Agar seorang mendapatkan kemanisan dalam hatinya akan rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih dicintai daripada dunia dan seisinya, daripada keluarganya, dari istrinya, dari anaknya, dari hartanya, dari kedudukannya. Tidak boleh ya, seorang mencintai semua itu melebihi kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada Rasulnya, dan kepada jihad atau dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar mendapatkan keimanan di dalam hati seorang dan tidak kosong dengan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, tidaklah membenci karena Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah memberi kecuali memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illallah. Agar mendapatkan kecintaan atau kemanisan dalam hati seorang akan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah tidaklah mencintai dia kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia benci wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyakdhifa finnar. Dia benci terhadap kekufuran atau kejahiliahan yang pernah dia lakukan selama hidup dia, sebagaimana dia benci ketika seorang tersebut dilempar ke dalam neraka. Jadi yang dimaksud dengan rasa manis akan lezatnya iman adalah merasa dalam dada seorang tersebut dengan ketaatan, dengan rasa lapang terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, selalu berkata sami'na wa ata'na, yaitu kami mendengar dengan ilmu kami, wa ata'na, dan kami taat dengan amal kami. Itulah yang seharusnya bagi seorang muslim lakukan.